Ya, oke kawan-kawan, berjumpa lagi di podcast PDB. Pada podcast kali ini, pembahasan yang akan disampaikan adalah tentang berdamai dengan kenyataan. Kenapa saya pilih topik berdamai dengan kenyataan? Karena sesuai dengan kondisi kehidupan kita pada saat ini, terutama yang banyak wabah, penyakit, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan ini tidak semua kenyataan dapat kita terima. Karena ada hanya dua kenyataan yang pasti terjadi di dalam hidup kita, yaitu suka dan duka. Kenyataan ini pasti yang diharapkan hanya kebahagiaan, hanya sukanya saja. Tetapi kalau dukanya sulit orang menerima, walaupun mereka sudah istilahnya mengenal Dhamma atau mengenal ajaran Buddha. Sesungguhnya kita semua memahami bahwa ketika kita tidak mampu menerima kenyataan yang terjadi sebagaimana adanya, seperti kondisi saat ini di seluruh dunia, bukan hanya di kehidupan kita, tetapi semua orang-orang di sekitar kita mungkin sangat sulit untuk menerima kenyataan di dalam kehidupan kita yang terjadi saat ini. Mengapa kita masih sulit? Ya, mengapa? Pertanyaannya di sini, mengapa kita masih sulit menerima kenyataan? Ya, padahal jelas-jelas hari ini nimbulnya derita. Tidak menerima kenyataan ini menimbulkan satu penderitaan. Ini sudah pasti. Ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan kita, maka yang terjadi adalah penderitaan. Tetapi kenapa penderitaan itu terjadi, tetapi masih saja kita tidak menerima kenyataan ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Kadang kan kita berpikir, kita kok bodoh sekali ya, sudah tahu kalau tidak menerima kenyataan itu adalah sebab dari penderitaan, tetapi kita sebagai manusia pada umumnya sering mengulangi terus. Penderitaan itu sering kita ulangi. Kita sudah tahu itu menyebabkan penyakit, tetapi kita ulangi. Jadi di sini ada beberapa hal yang membuat kita menderita. Sebenarnya ada dua hal yang menjadi penyebab kita sulit menerima kenyataan. Ini sulit. Kenapa kok setiap orang kok sulit menerima kenyataan? Ya bahkan mungkin orang yang sudah belajar agama sekalipun, yang sudah belajar dhamma sekalipun, kenapa mereka kok masih sulit menerima kenyataan hidup? Ya, yang pertama, di sini masih adanya konsep aku, saya, aku ya, ego, aku. Dalam diri kita konsep aku yang telah tertanam dan mengakar. Yang pertama, kenapa kita tidak bisa menerima adalah konsep aku, diriku, yang sudah mengakar di dalam diri kita. Sebagaimana konsep aku ini menyebabkan apapun yang dengan kita menjadi milik kita, menjadi milikku, sandalku, bajuku, dan segala dengan kata aku. Maka di sini sulit sekali untuk menerima kenyataan yang ada sebagaimana adanya ketika kita kehilangan sesuatu. Yang kedua, kenapa kita sulit menerima kenyataan? Tidak lain tidak bukan adalah nafsu, keinginan. Keinginan kita kadang yang terlalu berlebihan menyebabkan kita sulit menerima kenyataan. Kadang, mau saya besok makan nasi goreng. Ini keinginan yang berlebihan. Saya harus dapat nasi goreng. Harus yang enak. Harus yang sesuai yang ingin saya ingin saya dapatkan. Tetapi ternyata besok kita tidak mendapatkan yang kita inginkan. Kalau orang yang biasa yang nafsu keinginannya tidak tinggi, ya sudahlah.
atau masih ada yang lain. Tetapi orang yang memiliki nafsu keinginan yang tinggi, ini menyebabkan dia kecewa. Dia menolak kenyataan yang ada sebagaimana adanya. Itu tadi dua hal yang kenapa kita kok sulit untuk istilahnya menerima kenyataan, kok masih menyebabkan penderitaan. Kemudian kita belum bebas dari konsep aku dan nafsu keinginan ini. Agar dapat menerima kenyataan yang tidak diharapkan, andai kata datang ada dengan dua hal. Kita harus memahami dua hal. Yang pertama adalah kita harus tahu tentang hukum sebab akibat. Sebab akibat harus kita tahu. Kalau kita tidak tahu, tidak memahami tentang hukum sebab akibat, maka yang terjadi di dalam kehidupan kita selalu menolak, selalu menyalahkan. Oh, ini terjadi, ini gara-gara dia. Ya, sesuatu yang terjadi gara-gara orang lain. Inilah pentingnya bagi kita, terutama bagi umat Buddha, memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini ataupun yang akan datang, tidak ada yang lepas dari diri kita sendiri. Ingat, tidak ada yang lepas dari diri kita sendiri. Ini yang harus kita pahami untuk pertama kali, supaya kita dengan mudah menerima kenyataan yang terjadi bagaimana adanya. Sama seperti kondisi saat ini, dunia sedang digembarkan dengan musibah-musibah dan lain sebagainya, ini tidak lain tidak bukan adalah hasil yang kena itu juga hasil dari perbuatannya sendiri. Tetapi kita sebagai umat Buddha yang mengerti tentang sebab akibat ini, ya berusaha kita untuk antisipasi, ya supaya istilahnya karma buruk kita yang masa lampau tidak cepat berbuah di saat-saat ini. Nah, kita perbanyak karma baik, perbanyak perbuatan baik, walaupun mungkin kondisi saat ini sedang tidak stabil, iklimnya tidak bagus, tetapi kalau batin kita sehat, pikiran kita sehat, akan lebih enak. Nah, kita akan lebih kuat menghadapi kondisi yang ada sebagaimana adanya. Menerima kenyataan yang ada sebagaimana adanya. Ya, jadi yang berikutnya adalah mempraktekkan dhamma atau mempraktekkan kebenaran. Nah, dua yang bisa kita untuk mengatasi mudah menerima kenyataan. Yang pertama adalah memahami hukum sebab akibat. Yang kedua adalah mempraktekkan dhamma dengan baik. Nah, mempraktekkan dhamma dengan baik di sini salah satunya ya pastinya sebab akibat tadi. Mempraktekkan dhamma atau kebenaran ini meliputi praktek dana, sila, dan meditasi. Kalau orang yang melatih batinnya, melatih pikirannya, maka di dalam istilahnya menerima kondisi yang terjadi walaupun tidak sesuai dengan harapannya, kenyataannya, dia tetap terkendali. Dia tetap mudah. Istilahnya tidak terombang-ambing oleh kenyataan yang ada sebagaimana adanya. Nah, itu dua hal yang kenapa kita tidak mudah menerima kenyataan. Yang pertama, karena ada ego, ada aku, diriku, milikku, punyaku. Maka ketika kita kehilangan, ketika kita lepas, kita mudah sekali untuk menderita. Kemudian, bagaimana cara mengatasi? Pertama adalah dengan mempelajari tentang sebab akibat. Bahwa segala sesuatu yang berkondisi ini, yang terjadi ini, tidak lain tidak bukan adalah hasil dari apa yang kita lakukan. Maka kita akan lebih mudah menerima kenyataan. Seperti itu ya, prolog atau pembukaan dari saya. Jadi kesempatan selanjutnya yaitu bagi Anda memberikan satu pertanyaan. Kita diskusi saja. Kalau saya yang berbicara terus nanti sampai akhir, saya aja yang ngomong, tidak menjelaskan
apa yang sebenarnya akan saudara-saudara semua tanyakan. Namun sebelumnya, karena topik ini sudah saya post di Instagram, ada beberapa penanya yang harus saya jawab terlebih dahulu ya. Karena ini di Instagram story, kalau di postingan saya suruh komen, banyak yang masih malu-malu atau takut-takut. Jadi di story itu biasa kan ada tanyakan pada saya. Tetapi saya sengaja di situ untuk menjawabnya di meeting Zoom ini. Jadi biar ada pertanyaan dulu dari sini. Oke, saya bacakan pertanyaan yang pertama. Mana ini ya? Mana dulu? Banyak sekali. Karena saya harus memilih. Tidak semua pertanyaan harus saya jawab. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya biasa saja. Silakan bagi Anda untuk saudara-saudara untuk bertanya, langsung ketik di pesan itu. Di bawah ada tulisan chat itu, langsung ketik di situ saja. Pertanyaannya yang singkat, padat, jelas, begitu. Ya. Pertanyaannya kita mulai yang dari Instagram. Bante, jika selalu melakukan kebaikan dengan ikhlas, tapi rezeki kita makin memburuk, apa yang salah? Nah, ini sering sekali terjadi di kalangan umat Buddha kita, bahkan semua orang ya, saya rasa. Kenapa saya berbuat baik kok masih buruk kenyataan hidup saya? Jadi saya tidak menerima kenyataan ini. Teman-teman, saya sering bilang, tunggu dulu. Anda sering berbuat baik, Anda sering berjana, Anda menjalankan sila, tetapi masih belum sukses ataupun belum membaik kondisi kehidupan Anda. Tapi kita tidak pernah berpikir, kalau saya tidak berbuat baik, ya, kalau saya tidak berdana, tidak menjalankan sila dengan baik, bisa jadi kehidupan saya lebih buruk dari sekarang. Lebih menderita dari sekarang. Lebih tidak sukses, lebih tidak, istilahnya lebih tidak bagus dari sekarang. Namun, bagi orang yang sudah berbuat baik, sudah menjalankan sila, tetapi kehidupan masih seperti ini aja, jangan pernah menyerah. Ya, karena untuk menuju suatu proses kebahagiaan, keberhasilan, ada prosesnya, ada jalannya yang harus kita lalui. Bisa saja ini rintangan-rintangan yang istilahnya yang sedang kita lewati saat ini. Rintangan yang sedang kita lewati, kemudian hampir saja kita itu mendapatkan satu hasilnya, tetapi banyak orang berhenti, istirahat, karena kecewa. Karena apa yang dia miliki tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan harapannya. Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian selanjutnya saya jawabkan dulu. Mungkin nanti ya yang jawab di sini saya bacakan yang dari Instagram dulu. Nanti Anda, ini pertanyaan. Bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri? Meningkatkan kepercayaan diri. Ya, banyak orang yang tidak yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Inilah sering saya sebutkan, kalau kita tidak yakin, tidak percaya kepada diri kita sendiri, ini salah satu kita istilahnya tidak menghargai kehidupan kita sendiri, merendahkan kehidupan kita sendiri. Bahkan dikatakan, sebenarnya dikatakan kita terlahir sebagai manusia, itu adalah suatu kesempatan yang berharga untuk kita meningkatkan kualitas diri kita, kualitas batin kita. Di sini kesempatan kita. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak dari kita, siapa lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya, Namo Buddhaya Bante, bagaimana nasihat suami kita yang suka main game?
Mana ya? Nanti para suami bisa marah nih. Bagaimana nasihat bagi suami yang suka main game ya? Mungkin bagi Anda yang berkeluarga, ya, yang misalnya suka main game, entah main apa, dimanapun, Anda bisa saja membuat satu komitmen, bahwa waktu ada waktunya bermain, ada waktunya istirahat, ada waktunya dengan keluarga, itu harus ditetapkan. Ada istilah peraturan-peraturan di dalam keluarga, kesepakatan di dalam keluarga, sama di dalam pertemanan, di dalam orang yang berpasangan dan lain sebagainya, pasti ada kesepakatan. Kalau dilanggar ya pasti ada hukumannya, ada efeknya. Ya, seperti itu. Dan Bante, bagaimana menasihati suami kita yang suka main game sampai lupa waktu? Jadi penanya yang sama ya. Oke, ini tadi penanya dari DM tadi, beberapa saya ambil saja karena yang lain mungkin belum sesuai. Jadi bagi teman-teman semua yang bergabung di sini bisa menanyakan langsung melalui chat yang ada di bawah situ itu, langsung tuliskan di situ. Oke, saya bacakan penanya yang pertama ini. Menurut Bante, mengenai tahanan yang dilepas dikarenakan takut takut tersebarnya virus corona, apakah keputusan pemerintah itu baik atau buruk karena akibat yang ditimbulkan akan buruk? Gimana ya? Namun beberapa orang kemarin bertanya tentang hal ini. Bagi saya keduanya ada baik buruknya ya. Baiknya mengurangi penularan, tetapi buruknya mungkin dampak di masyarakat, kejahatan atau lain sebagainya akan meningkat. Atau istilahnya ada kesempatan banyak bagi orang-orang mungkin yang belum memiliki pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau bagi saya keputusan itu sih apa ya, sah-sah saja sih ya, sah-sah saja. Tetapi bagi orang mungkin yang melakukan satu kejahatan yang luar biasa, yang masa tahanannya masih lama, tetapi dibebaskan, ini ya tidak, istilahnya tidak adil, tidak sesuai lah. Mungkin ada hal lain yang bisa hal lain yang bisa membuat keputusan ataupun cara-cara, misalnya pengamanan atau fasilitas yang di dalam itu diperketat atau disesuaikan dengan situasi kondisi di dalam sana. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin kebersihan dan lain sebagainya bisa ditingkatkan. Seperti itu. Bagaimana cara menghadapi orang yang ragu dengan dhamma? Oke, pertanyaan selanjutnya ini bagaimana menghadapi orang yang ragu dengan dhamma? Memang ya, sebenarnya saya sendiri jujur saja, untuk mempelajari suatu ajaran, maupun itu dhamma, maupun itu ilmu apapun lainnya, kita yang pertama memang harus memiliki keraguan dulu. Kenapa? Kalau kita memiliki keraguan, kita ada perkembangan untuk menyelidiki. Nah, menyelidiki ini sebenarnya menguji ataupun kesempatan kita untuk kita memahami sesuatu seperti adanya, seperti seharusnya. Ya, tidak kata orang, tidak apa kata yang tertulis di buku, ataupun tidak kata Bante A atau B, tetapi bagaimana kita ketika mengalami satu keraguan terhadap ajaran itu, ya selidiki lagi. Sang Buddha pernah mengatakan kepada suku Kalama itu bahwa jangan percaya begitu saja dengan ajaran saya. Jika masih ada keraguan, jangan percaya begitu saja, tetapi selidiki dulu. Selidiki dulu, pelajari dulu, hingga Anda yakin bahwa benar-benar apa yang Anda lakukan itu membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Karena kebenaran itu
membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Kalau hanya kebahagiaan diri sendiri, orang lain menderita, itu belum benar. Mungkin bisa ataupun kebahagiaan bagi orang lain, kita menderita, itu belum benar. Ya, kan kadang banyak, saya rela berkorban, rela menderita demi makhluk lain. Kalau masih menderita demi makhluk lain, sebenarnya tidak ketulusan, ya, tidak suatu kebajikan. Tetapi setiap orang yang melakukan kebajikan atau menolong orang lain, walaupun mungkin dengan susah payah dan sebagainya, dia tidak akan merasa menyesal. Ingat, dia tidak akan pernah merasa menyesal ataupun merasa keberatan. Ini yang perlu. Baik belum tentu benar, tetapi kalau sudah benar, itu baik. Ya, perlu diingat, baik belum tentu benar. Banyak orang yang berbuat baik, tetapi dia sendiri menderita, itu belum benar. Berarti motivasi Anda untuk melakukan kebaikan belum tepat atau belum sesuai. Itu. Oke, jadi selanjutnya, penanya selanjutnya silahkan, boleh santai-santai sambil minum-minum kopi, sambil ngobrol, boleh. Oke, silahkan yang hendak bertanya bisa menulis chat di bawah itu. Oke, sudah masuk lagi penanya selanjutnya, sudah ada yang masuk lagi, dan selamat datang yang baru bergabung, beberapa orang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, sambil ngopi dulu ya. Kita harus ngopi dulu malam-malam ini kan, biar menghangatkan suasana, menghangatkan badan. Jangan lupa. Oke, selamat datang semuanya yang baru bergabung. Kita lanjutkan lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah perbedaan perdebatan dengan teman ketika ia menentang dhamma merupakan karma buruk balik? Kalau bahasa perdebatan di sini sebenarnya kurang tepat ya, tapi bagaimana kalau Anda berdiskusi dhamma, meluruskan pandangan-pandangan salah orang lain, itu tidak karma buruk sih. Dengan cara dan ingat ini, dengan cara dan teknik-teknik yang tidak merugikan orang lain ataupun diri kita sendiri. Maksudnya, kita boleh meluruskan orang, meluruskan pandangan salah orang lain kalau memang itu benar-benar salah, tetapi dengan cara yang benar di sini. Yang terpenting itu ya tadi ya, cara yang benar, tidak membuat dia tersinggung, ya, tidak merugikan orang lain. Ini tidak karma buruk. Tetapi kalau dengan kita marah-marah, dengan kita memaki-maki dia, oh kamu salah, kamu ini, ya tidak sesuai, ya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, karena waktunya tinggal 10 menit, nanti ada kelas kedua langsung, nanti mungkin ada lagi ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mungkin pertanyaan yang terakhir karena waktunya sudah hampir habis, tidak terasa 40 menit saja. Selama masa di rumah aja ini Bante, kegiatan puja bakti di wihara ditiadakan. Ide Bante buat lebih masif supaya umat lebih ramai mengisi baktinya bagaimana? Ya baca parita di rumah, meditasi. Justru sebenarnya di rumah saja ini bagi umat itu waktu yang tepat untuk melatih batin, untuk bermeditasi. Meditasi, menjalankan sila sebenarnya lebih mudah. Ya, menjaga sila lebih mudah kan? 5 sila lebih mudah kalau Anda di rumah terus. Saya bisa pastikan selama masa di rumah saja ini, bagi benar-benar di rumah, orang menjalankan sila lebih baik. Justru malah kesempatan meditasi, kalau meditasi saya tidak tahu, itu masing-masing menjalankan sila lebih baik. Yang kedua, ada waktu luang sekali untuk bermeditasi. Yang ketiga, mungkin berbuat baik, gampang. Mungkin ada orang lewat di depan rumah Anda berbuat baik, mungkin kasih nasi bungkus, kasih minum, dan lain sebagainya, dengan jaga jarak katanya.
Bisa juga. Justru malah kesempatan baik banyak. Ya bukan berarti kondisi ini lebih baik tidak, tetapi efeknya kita ambil positifnya saja. Kalau rasa bosan dan lain sebagainya, nah itu kembali ke masing-masing. Kita bagaimana bisa menerima kenyataan yang ada sebagaimana adanya. Oh ya, nyatanya memang seperti ini. Beginilah keadaan yang ada, yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan kondisi yang terjadi seperti itu. Ya, mungkin tinggal satu pertanyaan lagi mungkin ya, karena waktu kita sudah hampir habis. Oke, kita ya lihat pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir ya. Nanti, dalam kondisi wabah seperti ini, tidak dapat tapi ada beberapa orang di sekitar kita yang masih tidak menerima kenyataan atau lebih ke menyalahkan keadaan. Bagaimana kita harus bersikap pada orang seperti yang disebut itu. Itulah yang saya paparkan di awal tadi. Banyak orang-orang ini yang masih memiliki ketidaktahuan, ya, kebodohan batin, ketidaktahuan di dalam dirinya ini yang menyebabkan dia seperti itu. Nah, dia anggap sepele. Kenapa? Karena dia tidak mengerti hukum sebab akibat itu. Ya, dia tidak mengerti bahwa ini menyebabkan sesuatu yang mungkin yang fatal bagi dirinya sendiri dan orang lain. Itu salah satu kebodohan batin bagi orang yang seperti ini. Ya, kalau mungkin kapasitas kita bisa kasih tahu secara baik, misalnya dipaparkan sebab dan akibat. Yang paling tepat biasa, kalau kamu ini nanti akibatnya seperti ini. Ya, mungkin banyak video-video yang istilahnya kasih yang seperti ini ya. Banyak sekali. Tetapi kita bisa memaparkan tentang sebab akibat. Kalau kamu seperti ini, kalau seperti ini. Daripada kamu nanti, mending kamu tidur di rumah saja santai-santai. Daripada kamu keluar nanti, tidur nggak bangun-bangun selamanya, kan lebih repot. Ya kan? Nah, ya, mungkin karena waktu kita yang singkat ini, untuk sesi tanya-jawab, perlu kita sambung lagi, kawan-kawan.